dari sisi investor ya, salah satu main reason-nya tadi udah di-state juga bahwa ya saat ini masih banyak beberapa investor kita, yang masih libur. Cuman yang kedua sih sebenarnya lebih masih wait and see ya dari sisi investor. Karena somehow kalau kita lihat pressure-nya di global ini masih lumayan tinggi ya. Jadi kita tahu bahwa ada beberapa statement yang kurang enak belakangan. Jadi kalau mereka ngelihat tahun 2023 kayak IMF state bahwa sepertiga dari negara itu akan mengalami resesi. Plus kalau kita lihat juga ada statement dari Barclays yang menunjukkan bahwa kayak probability recession lumayan tinggi, dari Net Fund Research juga sama. Jadi itu yang sebenarnya jadi concern sih dari sisi investor ya. Plus kalau kita lihat ya dari sisi rilis data itu juga belum begitu bagus ya translasinya. Kalau kita lihat kayak contohnya PMI di beberapa negara itu juga menunjukkan kontraksi, itu yang menurut kita itu jadi pressure sih ya. Karena gini ya, sebenarnya kalau kita lihat ya, dari sisi investor itu tuh akan sangat memantau dari sisi kayak kebijakan moneter dalam jangka pendek dan jangka menengah ini. Salah satunya adalah nanti mereka juga menanti release minutes of meeting-nya The Fed yang mengindikasikan apakah The Fed ini masih akan agresif nih untuk menerapkan dari sisi suku bunga ke depannya. Mhm. Cuman kita tahu nih bahwa kalau suku bunga mungkin pace-nya itu nggak akan setinggi dulu sebelumnya. Karena kita tahu bahwa di pertemuan Desember kemarin, Fed kan naikin cuma 50 basis point ya. Sebenarnya sebelumnya kan mereka naikin 75. Cuman agak hati-hati gini sih, bahwa kan kemarin ada statement dari Jerome Powell yang informasikan juga bahwa mungkin kalau dari sisi pace itu nggak akan kayak akan lebih rendah ya, ke depannya itu akan lebih rendah. Cuman yang agak diwaspadai adalah dari sisi terminal rate. Mhm Jadi mhm. suku bunga tinggi ini masih akan berlangsung sangat lama gitu. Jadi ibaratnya kan kalau dari sisi investor kan melihat nanti puncak-puncak bunganya The Fed itu either di Maret atau April di tahun ini ya. Nah, cuman itu yang kita bilang penurunan suku bunga itu bisa dibilang tuh akan lumayan minim atau kita bilang kebijakan moneter yang ketat ini akan berlangsung lama. Nah, itu yang statement yang menurut kita juga harus diwaspadai. Yang Mmm. kedua sebenarnya juga ada kayak yang kurang kurang positifnya adalah gini sih. Jadi kalau kita lihat dari sisi investor itu kan melihat bahwa suku bunga puncaknya Fed rate itu bisa di level 5%. Cuman ada yang statement bilang bahwa ini most likely bisa lebih tinggi gitu ya, either 5,25 bahkan worst case scenario itu bisa ke level 7%. Nah, jadi itu yang menurut kita jadi apa ya, jadi kekhawatiran sih ya yang lumayan signifikan. Terus yang kedua sih sebenarnya kalau kita balik lagi adalah inflasi ya. Jadi Mhm. inflasi ini kan long term trendnya kan emang kita tahu membaik ya. Dulu US sempat 7,7%, rilis data terakhir 7,1%. Nah, cuman sebenarnya kalau kita ngelihat kapan sih sebenarnya kondisi ekonomi itu stabil di level inflasi berapa? Itu kalau kita lihat berdasarkan inflation from targeting itu di level 2%. Nah, cuman untuk mencapai level 2% ini akan lama. Mmm. Walaupun kita sebenarnya kayak ngelihatnya udah turun ya, orang bakal ngeliat, oh iya nih 2%-nya di tahun ini. Itu nggak akan kejadian. Karena kalau kita lihat ini, bahkan dari beberapa lembaga ya, salah satu adalah European Central Bank, mereka ngelihat bahwa kayaknya inflasi ini masih bisa di atas 2% nih, bahkan sampai tahun 2025. Jadi inflasi tinggi ini yang menurut kita tuh bakal lumayan panjang ya. Jadi itu sih sebenarnya yang menurut kita agak lumayan worried ya dari sisi investor. Berarti dengan kata lain, kalau seandainya kita lihat dari sisi psikologisnya investor, mungkin akhirnya banyak yang lebih safe atau lebih berposisi di konservatif ya, Mas Niko ya. Mungkin lebih memilih SBN begitu ya, atau surat berharga negara yang sekarang justru malah dilihat dari sisi yield ada ada penurunan ya, karena harganya juga naik, berarti total permintaan juga cukup besar, Mas Niko. Iya benar. Kalau kita lihat sih sebenarnya emang kalau dari sisi global pun ya investor atau aset manajemen gitu ya, mereka tuh kayaknya lebih agak konservatif ya kalau kita lihat di tahun ini. Kelihatannya gimana sih sebenarnya? Kelihatan kalau kita lihat kayak contohnya ya saya baca kemarin bahwa kalau kita lihat dari sisi porsi secara cash itu tuh buat aset manajemen itu tuh mencatatkan level tertinggi sejak 2008. Berarti kan Mhm. kalau cash level tinggi, berarti mereka agak hati-hati sebenarnya ke perekonomian. Ya. Nah, jadi itu yang salah satu jadi ininya. Apakah obligasi ini sebenarnya menarik atau enggak? Nah, kalau kita lihat itu sebenarnya bisa jadi option ya, cuman kita harus ingat juga nih bahwa nature dari sisi SBN gitu ya, itu kan mereka punya dua function. Itu ada dari sisi kupon sebagai recurring-nya, atau dari sisi perubahan harga karena ada perubahan capital gain. Nah, jadi kalau misalnya buat harga, itu kan akan berbanding terbalik dengan yield ya. Jadi kalau kita lihat yield-nya itu arahnya bakal naik, ibaratnya kan attractiveness obligasi itu kan jadi nggak terlalu menarik nih sebenarnya. Jadi harga Mhm. itu bakal turun. Translasinya seperti apa sebenarnya? Nah, kalau kita lihat itu, yield itu adalah fungsi apa? Ekspektasi terhadap inflasi dan ekspektasi terhadap suku bunga. Nah, kalau seandainya inflasi ini masih ada ruang kenaikan, karena kalau kita lihat itu di global itu trennya masih lumayan tinggi,
dan Indonesia masih ada ruang kenaikan dari sisi suku bunga yang bahkan bisa sampai ke level either 6% atau 6,25 karena biasanya Fed sama BI rate itu kan spreadnya kayak most likely buat jaga nilai tukar itu di level 100 basis point. Nah itu yang sebenarnya akan ada ruang bahwa si obligasi itu yieldnya akan mengalami kenaikan buat Indonesia. Nah, jadi sebenarnya kalau yang kita sarankan sebenarnya buat ke investor itu adalah ya kita pegangnya ya benar-benar cash gitu karena even di obligasi pun ada resiko dari sisi capital loss gitu kalau karena misalnya yieldnya mengalami kenaikan. Mungkin itu sih ya Mbak. Mas Niko, di akhir tahun lalu sektor teknologi sempat menjadi pemberat dari IHSG, tapi hari ini sektor teknologi per hari ini aja ya memang terpantau terapresiasi jika dibandingkan dengan sektor lainnya. Kalau Mas Niko sendiri melihat bagaimana sektor teknologi di tahun 2023, Mas? Oke, sektor teknologi ya. Oke, mungkin kita harus kayak tahu dulu sih ya nature dari sisi sektornya ini seperti apa ya. Jadi kenapa kalau kita lihat kayak Nasdaq tahun lalu itu kan mostly 50% itu adalah tech related companies ya. Itu mereka tuh kayak bisa turun sampai 33% dibandingkan Dow Jones yang 8,8%, S&P kayaknya sekitar 19 atau 20% gitu ya. Nah, kenapa Nasdaq bisa turun lebih dalam? Karena kita tahu nih bahwa by nature kalau misalnya tech company itu kan bisa dikategorikan sebagai growth stock ya. Growth stock itu ibaratnya kayak saham-saham yang sebenarnya kayak tumbuhnya kenceng banget secara misalnya dari sisi revenue atau mereka punya transaction value. Nah, cuman valuasinya relatif lumayan mahal. Nah, growth stock itu sedang kena punishment dari market gitu ya. Karena apa? Karena kalau kita lihat valuasi yang mahal itu resiko ke bawahnya kan lumayan gede ya dibandingkan saham-saham yang valuasinya lumayan murah. Jadi resikonya lebih gede nih buat saham-saham valuasi yang lumayan mahal. Plus kalau kita lihat gini ya, jadi sektor teknologi itu mostly, apalagi kalau ibaratnya beberapa company yang positioning yang masih rugi, itu kan ibaratnya mereka masih berada di fase yang namanya accumulation phase. Jadi accumulation phase itu seperti apa sih sebenarnya? Jadi ketika ibaratnya kayak orang nggak pernah pakai suatu aplikasi, contohnya, gimana cara kita ibaratnya mereka mau pakai aplikasi itu, kita adalah melakukan acquisition cost buat ke customersnya. Apa yang dilakukan? Memberikan subsidi. Nah, kalau ibaratnya kita memberikan subsidi, berarti kan company bisnis modelnya itu adalah akan mengalami kerugian dulu. Sampai ibaratnya mereka udah nyaman dengan aplikasinya, mereka sudah enjoy, mereka nggak mau pindah-pindah, baru abis itu mereka naikin tarifnya pelan-pelan. Nah, untuk menutup kerugian, itu kan salah satunya dilakukan adalah dengan istilahnya bensin gitu ya. Jadi buat bakar uang kan kita butuh bensin. Nah, bensin itu apa? Modal. Modal itu bisa utang atau dari sisi equity. Nah, sekarang di global itu kan trennya kan kalau buat nyari modal itu lagi lumayan susah ya. Jadi kalau kita lihat itu kan bank sentral itu udah nurunin mereka punya neraca. Nah, habis itu liquidity itu lagi lumayan ketat ya. Jadi intinya liquidity lagi lumayan ketat. Yang kedua, kalau seandainya ibaratnya liquidity itu pun ada, itu akan sangat mahal. Kenapa? Karena bunga itu sekarang trennya lagi naik terus, resiko lagi naik terus. Jadi biaya equity sama biaya modal itu pasti bakal meningkat. Nah, kalau kita lihat saham teknologi, itu kan sebenarnya resikonya kalau suku bunganya masih bakal tinggi, kita lihat itu kan price-nya masih bakal susah. Dan kita lihat kan dari level sekarang, itu suku bunga masih ada mengalami ruang kenaikan. Nah, jadi kalau masih ada ruang kenaikan, translasinya berarti masih ada risiko untuk dari sisi liquidity-nya itu tadi, atau dari sisi permodalan itu tadi. Nah, jadi sebenarnya menurut kita sih kalau buat tahun 2023 ini, kita harus agak hati-hati ya. Mungkin entry point yang paling tepat untuk saham-saham teknologi atau tech related adalah ketika misalnya beberapa company yang udah melakukan efisiensi, kita tahu dengan layoff dan lain-lain, itu bisa mencatatkan perbaikan dari sisi kinerja.